Penulisan berita yang baik merupakan modal utama bagi seorang wartawan atau penulis berita, sehingga reportase yang ingin ia sampaikan benar-benar dapat ditangkap oleh para pembaca atau pendengar dengan baik. Berita merupakan reportase atau laporan peristiwa yang bersifat fakta atau opini yang aktual, menarik, dan penting. Contohnya, pada hari Selasa 1 September 2015, Lembaga OKI melalui Seksi Bidang IKO menyelenggarakan seminar isi yang bertempat di ruang auditorium Dio, Jakarta. Penyuntingan dilakukan pada 2 segi. Yang pertama, kalimat dibuat lebih efektif, efisien, sesuai dengan kaidah bahasa jurnalistik, atau lebih tepatnya menghemat kata. Dengan memotong kata pada hari dan yang bertempat, pembaca sudah paham Selasa itu nama hari dan auditorium itu nama tempat. Jadi tidak perlu memasukkan lagi kata pada hari dan yang bertempat. Yang kedua, susunan unsur berita 5W1H, unsur waktu di depan dipindahkan ke tengah atau ke belakang dan mengedepankan unsur subjek dan pelaku. Contohnya seperti ini. Secara teknis, menulis berita itu melaporkan peristiwa dengan menyusun unsur atau elemen berita yang terangkum dalam istilah 5W plus 1H. Di antaranya ada who, what, where, when, why, how. Who menanyakan tentang pelaku, siapa yang melakukan, siapa yang mengadakan. What menanyakan tentang peristiwa, melakukan apa, mengadakan apa. Where menanyakan tentang tempat, di mana diadakannya, di mana terjadinya, di mana lokasinya. When menanyakan tentang waktu, kapan, hari apa, tanggal berapa. Why menanyakan tentang tujuan atau latar belakang peristiwa, kenapa, untuk apa tujuannya. How menanyakan tentang detail peristiwa, bagaimana ceritanya, bagaimana kejadiannya, seperti apa prosesnya, ada apa saja. Lazimnya, unsur who atau what merupakan unsur terpenting sehingga dikedepankan. Siapa melakukan apa, kapan, di mana, kenapa, bagaimana. Contohnya, Manchester United menang 3-2 atas Southampton dalam pertandingan Liga Inggris Minggu 20 September 2015 di Maris Stadium.
Piramida terbalik. Piramida terbalik adalah sebuah konsep, formula, struktur, atau pola penulisan berita, yaitu informasi yang paling menarik dan penting ditempatkan di bagian awal naskah, isi, atau tubuh berita. Dengan demikian, wartawan langsung menyampaikan informasi terpenting di alinea atau paragraf pertama. Dengan pola piramida terbalik, pembaca segera tahu apa inti berita, atau wartawan segera memberitahu isi pokok berita yang ditulisnya. Misalnya kita mengetik contohnya, Presiden memimpin rapat kabinet kemarin di Istana Negara untuk membahas ujian nasional. Presiden sebagai memimpin rapat kabinet sebagai peristiwa was, kemarin sebagai peristiwa wen, di Istana Negara sebagai peristiwa wer, untuk membahas ujian nasional sebagai peristiwa why. Kalian dapat melihat beberapa contoh lead di slide ini. Adapun tips menulis berita. Yang pertama adalah membuat judul berita yang baik. Judul berita yang baik berupa kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, ribuan masyarakat meriakan Maudu Adaka Rigoa, atau Astra berikan apresiasi pada guru inovator, dan lain-lain. Lead. Teras berita yaitu alinea pertama sebuah berita hendaknya ringkas, maksimal 35 kata. Teras berita hendaknya ditulis dalam 1 atau 2 kalimat saja. Hindari memulai teras berita dengan unsur berita when atau kapan dan where di mana, kecuali keduanya merupakan unsur terpenting. Kebanyakan teras berita dimulai dengan unsur who atau siapa dan what apa. Hindari mengawali teras berita dengan kata ada atau kata ini. Dalam teras berita tentang peristiwa yang akan terjadi, unsur waktu, hari atau tanggal, dan tempat biasanya ditempatkan di akhir paragraf. Dalam teras berita tentang peristiwa yang sudah lalu, hari atau tanggal kejadian biasanya muncul sebelum atau sesudah kata kerja. Kadang-kadang hari atau tanggal ditulis di akhir awal kalimat pertama atau paragraf. Jika teras beritanya hanya satu kalimat, gunakan teras kutipan dan pertanyaan secara hemat. Isi atau body. Yang pertama, hilangkan kata bahwa bila memungkinkan. Yang kedua, untuk berita peristiwa yang sudah terjadi, tulis kata Jumat, bukan Jumat lalu. Untuk peristiwa yang akan terjadi, tulis Jumat, bukan Jumat depan atau Jumat mendatang. Yang ketiga, hilangkan kata-kata seperti ketika ditanya dan kata menyimpulkan. Ini transisi yang lemah, langsung laporkan atau tuliskan saja yang dikatakan narasumber. Yang keempat, selalu periksa ejaan nama, jangan salah menulis nama. Yang kelima, periksa angka. Yang keenam, pastikan kata hanya ditempatkan dengan benar dalam sebuah kalimat.
penulisan hanya bisa mengubah makna kalimat. Yang ketujuh, tulis ulang, revisi, tulis ulang, revisi, edit, dan edit. Jangan langsung publikasi atau kirim ke editor setelah selesai menulis berita. Yang kedelapan, baca naskah berita dengan keras untuk menangkap konstruksi kalimat yang tidak logis.